Salam Maranatha, nama saya Koswanena bersama dengan Pak Fatih sebagai pembicara atau narasumber kita pada sore hari ini. Dan kami harap para pemirsa dimanapun kalian berada, harapan kami kabar sehat semua, Tuhan terus memberikan kesehatan yang baik. Oke, baik. Pada kesempatan ini kita akan belajar, kita akan mengetahui tentang gereja. Dan ada beberapa pertanyaan, minimal ada 7 pertanyaan yang akan kita mendengarkan jawaban dari Pak Fatih. Dan maka oleh sebab itu pemirsa dimanapun kalian berada, jangan lewatkan video ini dan kami harap Anda menonton video ini. Dan pertanyaan yang pertama tentang gereja, yaitu apa itu gereja dan tujuan untuk apa gereja itu. Dan saya persilakan kepada Pak Fatih untuk menjawabnya. Oke, pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi apa itu gereja? Iya. Dan tujuan gereja apa? Benar. Oke, gereja adalah di mana hampir semua orang sudah pasti tahu ya dan kenal bahwa gereja itu adalah tempat orang-orang yang disebut Kristen. Iya. Itu secara umum seluruh dunia tahu pasti sebutnya Kristen. Ya walaupun ada kelompok tertentu yang tidak disebut Kristen juga, tapi disebut itu gereja atau disebut biara atau apa dan sebagainya macam. Tetapi secara umum orang kenal gereja itu adalah tempat di mana orang-orang banyak bilangnya, walaupun saya tidak setuju. Mereka bilang itu adalah tempat ibadah orang Kristen. Ya, padahal orang Kristen sendiri ibadahnya tidak pernah berada harus ya terpikat atau terpatok pada satu tempat atau pada satu gedung. Dan gereja itu adalah sebenarnya kalau kita mau lihat di dalam Alkitab, gereja itu adalah di mana orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk berkumpul untuk tujuan khusus tertentu, yaitu untuk menyembah Tuhan. Dan gereja tersebut adalah perkumpulan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang sudah sungguh bertobat, dan sehingga tadi dibilang tujuan gereja itu apa ya? Tujuan gereja yaitu agar mereka menyinari menyinari dunia yang penuh dosa, yang penuh kegelapan, yang dimana mencari pengharapan-pengharapan yang terbatas, yang palsu. Tapi gereja bertujuan untuk seharusnya memberikan atau menyiarkan pengharapan yang absolut yang berasal dari Tuhan Allah. Kalau di dalam Efesus itu dijelaskan di Efesus pasal 2 ya. Bagaimana Tuhan ada berkata, coba kita lihat dulu dalam Efesus pasal 2. Jadi Efesus pasal yang kedua ya. Karena kalau kita lihat ayat yang ke 20 ya. Efesus pasal 2 20 ya. Boleh dibaca. Efesus pasal 2 ayat yang ke-20 bunyi firman Tuhan demikian. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Betul. Nah, kalau kita mundur di pasal 1 boleh dilihat ayat yang ke-22 sampai 23. Yesus pasal 1 ayat 22 dan 23 bunyi firman Tuhan demikian. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, jadi gereja yang adalah tubuhnya yaitu tubuh Tuhan. Dan tubuh Tuhan itu bersifat lokal. Dan salah satunya ya di Efesus, kalau lihat Efesus pasal 1 ayat 1, dari Paulus rasul Yesus Kristus atas kehendak Allah kepada orang kudus di Efesus. Jadi jelas orang-orang yang sudah diselamatkan di Efesus. Jadi ada jemaat lokal Efesus ya, demikian di surat Korintus, di surat Galatia, Filipi dan lainnya. Jadi apa itu gereja? Yaitu di mana
adalah orang-orang yang berkumpul, itu adalah tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan dari orang-orang yang percaya, sudah sungguh bertobat dan percaya, dan bertujuan untuk menyembah Tuhan tentunya ya, bersyukur pada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, sekaligus juga menjadi saksi dan menjadi terang bagi dunia ini. Benar. Iya, baik, puji Tuhan. Ternyata banyak orang sekarang ini berpikir bahwa gereja itu adalah gedung, tetapi dari Alkitab sendiri berkata bahwa ternyata gereja adalah tubuh, atau setiap orang yang percaya itu adalah gereja ya. Iya, baik, terima kasih. Dan pertanyaan yang kedua, yaitu gereja itu punya siapa? Tadi gereja adalah tubuh Kristus. Ya. Dan tujuannya itu untuk menyinari semua orang. Dan gereja itu punya siapa? Apakah pelayan Tuhan, para penginjil, gembala, atau guru Injil, atau pebisnis, atau pendeta yang lainnya? Apakah gereja itu punya siapa? Oke, gereja itu punya siapa? Kalau gereja, ada sebagian orang mengerti gereja itu adalah gedungnya. Ya, kalau orang membangun itu ada gedung gereja atas nama siapa, mungkin itu adalah milik dia. Benar. Tapi jelas di dalam 1 Efesus tadi pasal 1 ayat 23, gereja adalah tubuh Tuhan, berarti gereja itu adalah jemaat atau orang yang terdiri, orang yang sudah diselamatkan. Iya. Dan gereja atau jemaat Tuhan ini punya siapa, kan begitu? Mana? Ya, kalau kita lihat di dalam Matius ya, Matius pasal yang ke-18, ini secara eksplisit Yesus sendiri yang ngomong begitu ya. Pasal yang ke-16 ya. Oke, 16. Matius pasal 18 16. ayat yang ke-16. Pasal yang ke-16 Oh, sorry. Ya. Matius pasal ke-16 ayat 18. ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, jadi secara eksplisit jelas kita tidak perlu bingung-bingung. Sebenarnya kalau kita sudah sungguh bertobat, percaya, dan menjadi jemaat Tuhan atau menjadi murid Tuhan, kita ini sebenarnya punya siapa? Kita adalah punya Tuhan, dan gereja atau jemaat adalah milik Tuhan, bukan milik pendeta, bukan milik gembala, bukan milik penginjil, bukan milik pebisnis, bukan. Jadi kita adalah jemaat Tuhan kalau kita adalah orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya, yang sudah memberi dibaptis dan bergabung dalam satu jemaat lokal. Ya. Jemaat adalah milik Tuhan. Makanya jemaat itu bukanlah karyawan. Jemaat itu dengan gembala bukan antara bos dan bawahan. Tuhan memberikan jabatan-jabatan seperti gembala, penginjil. Ini adalah di mana Tuhan buat suatu organisasi di dalam jemaatnya supaya rapi, Ya. supaya jelas yang mana melayani Tuhan bagian apa, yang mana bagian Tuhan melayani apa. Semua jemaat Tuhan bekerja untuk memuliakan Tuhan dan untuk kesatuan dengan Tuhan. Nah, ingat, jemaat adalah milik Tuhan, bukan milik siapa-siapa. Jadi bagi para pemirsa, kita tidak boleh ini ya, takut ya berkata bahwa saya sudah lama di sini, saya tidak enak dengan gembala. Tidak boleh seperti itu. Yeah. Kalau memang kita mendapatkan gereja yang benar, misalnya pengajaran yang benar, ya ada baiknya dan sebenarnya seharusnya ya kita pindah, karena kita adalah milik Tuhan. Milik Tuhan, kita cari yang benar. Tuhan maha benar, dia tidak mungkin salah. Benar. Makanya kita harus cari tahu apa yang benar. Kalau dalam 1 Tesalonika pasal 5:21 dia bilang, ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Benar. Ini adalah suatu instruksi yang harus diperhatikan. Benar. Ya, baik, terima kasih. Ya, kalau begitu ya jawaban dari Alkitab yang secara eksplisit memberitahukan kepada kita, tadi Pak Fatih bilang gereja itu adalah milik Tuhan, ya bukan milik siapa-siapa ya. Oke, kalau begitu ini pertanyaan yang ketiga. Apakah gereja hadir di dunia untuk menjadi sama seperti dunia, baik cara melayaninya dan sifat gereja, atau bagaimana, Pak? Oke, ini pertanyaan yang sangat baik ya, dan patut direnungkan untuk semua kalangan Kristen, bahwa
Apakah gereja hadir Di dunia. di dunia ini Untuk menjadi sama untuk menjadi sama seperti dunia atau atau baik cara melayaninya dan sifat gerejanya. oke. Karena jemaat atau gereja telah punya Tuhan. Ya, ini menjadi suatu contoh ya bahwa ketika Tuhan Yesus hadir selama ia hidup di dunia, kalau kita baca di dalam 4 Injil, Iya. ia berbeda dengan dunia. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaat, berarti Tuhan akan mendirikan berdasarkan sifat-sifatnya Tuhan Yesus. Benar. Apakah Yesus pernah menganiaya musuh? Apakah Yesus pernah membalas kejahatan yang menganiaya? Bahkan waktu kisah dia ditangkap, Malkus ingin menangkap atau menyerang, kemudian Petrus mengambil pedangnya lalu memotong. Iya. Ya, Tuhan bilang, Petrus, kamu tidak boleh seperti itu. Saya punya kuasa untuk itu. Tidak perlu kekuatan kamu. Benar. Jadi Tuhan Yesus ya punya sifat yang Maha Kasih ya. Jadi gereja hadir di dunia ini bukan untuk menjadi sama seperti dunia. Maka berarti cara kerja, cara melayaninya, semua segala sesuatu yang di dalam jemaat tidak boleh ada yang sama seperti di dunia. Benar sekali. Ya, yang karena kalau kita baca di dalam Yakobus ini dikatakan, Iya. kalau kita mengasihi dunia maka kita menjadi musuh Allah. Benar. Kalau kita mengasihi Allah maka kita dimusuhi oleh dunia. Ini jelas keterpisahannya, perbedaannya. Kalau misalnya ada jemaat Tuhan atau ada gereja yang nggak bisa dibedakan, ini tempat gereja untuk memuliakan Tuhan kah, atau sama dengan cara-cara dunia, dengan tanda kutip ya berpikir bahwa orang-orang anak-anak muda di dunia harus dikasih rangsangan ini supaya mereka dengar Injil. Iya. Tidak, ini salah. Tidak bisa. Kita tidak bisa menarik orang kepada Tuhan dengan cara yang Dunia pakai gitu ya. Yang dunia pakai gitu ya. Benar. Cara berpakaiannya, cara membuat janjinya ya tidak ada. Tuhan Yesus jelas memanggil orang berdosa untuk bertobat, memanggil orang untuk berubah hidupnya. Mereka orang-orang dunia harus berubah, justru harus mengikuti Tuhan. Jangan sampai gereja justru mengikuti dunia, mungkin dengan berpikir ini, saya punya motivasi itu selamatkan mereka. Oke, motivasinya mungkin tidak salah, tapi akan berefek parah bahwa gereja berkompromi dengan cara-cara dunia. Nah, ini salah dan itu bisa mendatangkan kesesatan dan itu berbahaya. Dan kita harus tahu bahwa gereja hadir di dunia ini untuk menyinari, ya, untuk membuka dan berbagi hikmat Allah kepada orang-orang berdosa, agar orang-orang berdosa yang tadinya tidak memiliki hikmat Allah dapat mendengar firman Tuhan. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Mendengarkan firman. Nah, jadi orang mendengarkan firman Tuhan mulai sekian lama, maka orang masuk di dalam hatinya dan dia mendengarkannya, kemudian dia dapat hikmat Allah. Sampailah dia memahami bahwa dia adalah orang berdosa, sampai dia memahami bahwa dia tahu bahwa Tuhan sudah selamatkan dia. Lalu kenapa dia masih begitu? Ya, dia akan berubah sikap seperti itu. Tidak boleh gereja sama dengan dunia. Makanya nih ada suatu pernyataan yang sangat bagus ya. Iya. Kalau gerejamu tidak semakin rohani, maka dunia semakin rohani. Benar. Kalau tidak bisa dibedakan gitu misalnya ya. Kalau dunia semakin rohani, berarti gerejamu nggak bisa dibedakan dengan gerejamu seperti duniawi. Ini seharusnya ada beda gitu loh. Benar. Jadi tidak boleh, dan gereja hadir untuk memberitakan Injil dan menyelamatkan orang lewat Injil. Wow. Terima kasih banyak Pak Fatih, dan ini sangat luar biasa sekali karena banyak orang berpikir bahwa gereja ini hadir di dunia ini karena banyak
anggapan bahwa ini adalah tempat bisnis dan lain sebagainya. Sehingga dalam melayani Tuhan itu orang-orang yang tidak percaya, tapi mereka kasih jadwal, kasih pelayanan dan lain sebagainya, sehingga dari dunia pergerakan ini termasuk juga ke dalam gereja itu. Jadi ya sangat terima kasih banyak untuk Pak Fatih yang sudah menjelaskan kepada kami dan para pendengar atau para peserta dan juga para pemirsa dimanapun kalian berada. Ini sangat perlu diketahui supaya kita tidak mencampur adukan dunia dengan gereja. Iya. Gereja itu harus jelas. Ya, baik, terima kasih. Maka oleh sebab itu kita masuk poin pertanyaan yang keempat, yaitu gereja itu harus menjadi berbeda dengan dunia. Maka oleh sebab itu, sebenarnya apa tujuan utama gereja hadir di tengah dunia yang penuh dosa? Dan apakah berarti gereja dapat menyelamatkan orang berdosa? Nah, ya saya ulangi ya pertanyaan yang keempat ini. Ya. Sebenarnya apa tujuan utama gereja hadir di tengah dunia yang penuh dengan dosa ini? Dan apakah berarti gereja dapat menyelamatkan orang berdosa? Atau bagaimana itu Pak Fatih? Oke, ini adalah pertanyaan yang baik dan perlu diperhatikan. Apakah tujuan utama gereja ada di dunia ini? Iya. Gereja hadir dan ada tujuan utama di dunia ini adalah sama seperti Yesus hadir di dunia. Tujuan utama Yesus apa? Untuk menyelamatkan umat Oh manusia. ya udah jelas ya kan? Iya. Karena Yesus yang mendirikan jemaatnya dan itu adalah jemaat Tuhan. Dan Yesus hidup di dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa ya. Benar. Orang yang sakit. Dan berarti jemaat tujuan utamanya adalah hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil, untuk menyebarkan kabar baik ini bahwa Yesus telah mati di kayu salib menggantikan dosa-dosa orang berdosa. Benar. Dan kalau mau dosanya dihitung, ya Anda harus sungguh-sungguh bertobat dan percaya bahwa kematian Yesus adalah untuk menggantikan dosanya. Seharusnya yang dihukum adalah Manusia. atau seharusnya yang dihukum di kayu salib adalah saya, tapi Yesus mau menggantikan posisi saya. Dan saya percaya kematian Yesus telah menanggung seluruh dosa saya sesuai dengan Ibrani ya pasal 9 ayat yang terakhir ayat 28-29 bisa dilihat bahwa Yesus mati hanya satu sekali untuk selamanya. Cukup kematian Yesus dan itu menghapus seluruh dosa kalau seseorang bertobat dan percaya. Ya, bertobat artinya tadinya menyukai dosa, menyukai dunia, mengasihi dunia, bahkan mencintai dunia. Ya sekarang berbalik, mengasihi Kristus yang sudah menanggung dosanya, yang sudah menyelesaikan dosa di kayu salib, yang seharusnya dia binasa dalam kekalahan, tetapi Yesus membayarnya. Nah, tujuan utamanya adalah ia harus memberitakan keselamatan. Kalau ada gereja ya yang hanya foya-foya, hanya berkumpul kayak isolasi begitu, Iya. hanya cari kelompok tertentu atau coba ke suku yang lain, ini salah. Benar. Injil itu adalah untuk semuanya. Benar. Yesus untuk semuanya. Mau dia untuk orang yang di Afrika, di Indonesia, di pelosok-pelosok, berbagai bentuk macam ras manusia stereotip. Yesus untuk semua. Karena dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 29 dia bilang, Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Benar. Yesus sebagai hakikat daripada simbol penjanjian domba itu adalah untuk menghapus dosa dunia. Dan janji Allah itu untuk seluruh dunia. Benar. Nah, jadi itu adalah tujuan utamanya. Nah tadi menarik itu katanya, apakah kalau begitu gereja hadir bisa menyelamatkan orang berdosa? Iya, orang berdosa. Tidak, gereja sama sekali tidak bisa menyelamatkan orang berdosa. Ingat, gereja itu adalah tubuh Tuhan, jemaatnya Tuhan. Ini sebagai wadah, ya, sebagai wadah, sebagai tempat di mana orang-orang bisa mengenal hikmat Allah. Lalu orang-orang bisa menuju sampai pada pertobatan yang benar. Benar. Dan gereja tidak bisa menyelamatkan. Hanya Tuhan Yesus yang sudah mati di salib yang menyelamatkan. Jadi bukan gereja yang dia wadah. Kalau ada yang berkata gereja yang menyelamatkan orang-orang berdosa, tidak. Gereja nggak berbuat apa-apa. Mau buat apa? Nyumbang. Nyumbang bukan menyelesaikan dosa.
Dalam Roma 63 sebab pada dosa ialah maut. Di dalam Kejadian sampai akhirnya Wahyu, dosa hanya bisa diselesaikan dengan maut. Dengan penghukuman, tidak ada cara lain. Kalau jemaat, kalau gereja dapat menghapuskan dosa, dapat menyelamatkan orang berdosa, pertanyaannya adalah apa yang jemaat lakukan? Adakah di Alkitab dikatakan jemaat menyelamatkan orang berdosa? Tidak ada. Cuma adalah tubuh Tuhan, gereja adalah tubuh Tuhan, dan itu adalah tempat di mana orang-orang berkumpul dan di mana berbagai ragam hikmat Allah disampaikan dan orang-orang mendengarnya, mendapatkannya, dan sampai pada menuju pertobatan yang benar, menuju iman yang benar. Benar sekali. Ya, baik, terima kasih Pak Fatih. Kita sudah dengar ya bahwa gereja yang hadir di dunia ini adalah wadah untuk memberitakan Injil ya. Dan juga kita mendengar bahwa karena banyak orang berpikir bahwa kalau kita rajin ke gereja maka kita bisa otomatis pasti masuk surga. Tetapi dari Alkitab sendiri ya, Pak Fatih sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa gereja itu bukan menyelamatkan, tetapi yang menyelamatkan adalah bertobat dan percaya ya. Itu yang kita lihat dari jawaban dari Alkitab yang disampaikan oleh Pak Fatih. Ya, sangat terima kasih banyak. Nah, oleh sebab itu kita lanjutkan pertanyaan yang kelima, Pak. Oke. Yaitu apakah tiap-tiap orang yang sudah berada di dalam gereja tertentu boleh pindah gereja atau harus tetap berada di gereja yang lama atau merek yang sama? Apakah akan mengakibatkan Tuhan menjadi marah? Misalnya nih, kita kan sudah menjadi jemaat yang di gereja tertentu ini, tetapi kalau kita ingin pindah ke gereja lain, apakah Tuhan marah atau tidak? Nah, seperti itu, Pak. Oke, apakah kalau seseorang berada dalam gereja A, kemudian mau pindah ke B, benar, Tuhan marah nggak? Ya. Atau misalnya dari A dia tetap ke A dengan merek yang sama, misalnya A1 ke PA2. Iya. Oke, pindah gereja itu boleh, tetapi harus dengan penuh pengertian yang Alkitabiah, yang benar. Ya, kalau Anda pindah gereja tanpa mengerti, ya mungkin hanya karena di sana AC-nya ada 5, ini cuma 1 agak panas nih. Iya. Atau bisa dibilang itu jumlahnya sedikit sekali, baru 5 orang. Oh, kalau di sana tidak semangat. Oh, di sana bosan banyak. Ya, ini agak ini salah ya, bukan suatu alasan yang diperhitungkan di hadapan Tuhan. Makanya sebenarnya kalau kita di dalam gereja tertentu, kalau kita mau pindah, itu sah-sah saja kalau yang pertama adalah kalau kita tahu bahwa di gereja setelah kita cek di Alkitab, oh rupanya gereja ini mengajarkan tidak benar, tidak sesuai dengan Alkitab. Contohnya Pak, gereja itu harus memberikan sumbangan yang banyak, dosanya diampuni. Kalau seorang jemaat melihat, bener gak sih sesuai Alkitab, dia cek, rupanya salah, ya dia diharuskan pindah, dia harus tahu pindah karena nggak sesuai dengan Alkitab. Benar. Artinya dia tahu dia berada dalam gereja yang tidak benar, pengajaran yang tidak benar. Kalau pengajarannya tidak benar, Tuhan tidak pernah memberikan garansi bahwa kalau kamu berada di dalam gereja yang tidak benar ini, ya Tuhan perhitungkan kamu sedang melayani Tuhan. Ya, tidak sebaiknya keluar. Apakah Tuhan marah? Tidak, Tuhan senang. Dalam instruksi 1 Tesalonika 5:21 tadi, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yang baik. Uji. Jemaat itu tidak boleh menerima terus, disuap terus. Benar, tanpa diuji gitu ya. Iya, kalau Anda sudah sampai 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun, Anda tidak mengerti doktrin gereja Anda tidak paham secara baik, bisa jadi Anda dalam keadaan kesalahan. Makanya cek. Nah, kemudian tadi dibilang boleh pindah, ya jawabannya boleh. Apakah Tuhan marah? Ya, Tuhan tidak marah kalau dengan motivasi dan pengertian yang benar. Ya karena kalau AC-nya satu situ 1 5 ini kan nggak benar juga. Iya. Ini harus ada pengertian yang benar. Kenapa saya pindah? Oh, karena gerejanya
tidak sesuai Alkitab. Oh, karena gerejanya mengajarkan bahwa perbuatan baik menyelamatkan. Oh, karena misalnya di sana mengajarkan kita harus memberikan banyak baru nanti dosa kita diampuni. Nah, ini kan kesalahan. Benar. Begitu. Ini tidak benar sesuai Alkitab ya. Anda harus pindah dan mencari gereja yang benar. Benar. Di dalam Matius ya pasal 7, Tuhan Yesus pernah berkata banyak orang yang akan memakai namaku. Kalau begitu akan banyak gereja yang memakai nama Tuhan. Ya, di dalam Matius itu jelas Tuhan Yesus mengenyahkan mereka dan Tuhan Yesus memberikan predikat mereka sebagai pembuat kejahatan. Tuhan enyahkan. Kalau saya yang enyahkan mungkin bisa tidak terjadi. Iya. Tapi kalau Tuhan yang enyahkan, saya tidak pernah melihat kalau Tuhan enyahkan kemudian Tidak jadi. Tidak apa ya? Tidak mungkin, tidak akan terjadi. Benar. Kalau Tuhan sudah enyahkan, dari itu ya, waduh, nggak ada yang bisa menghindar begitu. Benar. Nah, jadi kalau Anda mau pindah, bagi Bapak pemirsa, kalau mau pindah itu hal yang benar dan yang baik, memang harus. Benar. Jadi jangan karena gerejanya baik kepada kita, segala macam, lalu kita berutang budi, lalu kita merasa tahu diri. No. Kita adalah jemaat milik Tuhan. Kita tidak boleh merasa tidak enak dengan manusia yang lain. Kalau memang itu benar ya kita benar, kita ikuti. Iya. Kalau itu salah itu salah. Kita harus ikuti apa yang benar di hadapan Tuhan. Benar. Sekalipun dia adalah sahabat kita udah kenal lama, atau dia udah banyak bantu kita dalam hal segi ekonomi atau apa, kita tetap menghormati orang tersebut. Tapi tidak boleh menjadikan diri kita, akhirnya kita tidak bisa mengikuti yang benar. Yang benar ya. Kalau begitu, kita lebih mengasihi dia daripada mengasihi Tuhan. Benar. Apakah kita masih mau, kalau begini, apakah kita masih mau ngaku kita adalah jemaat Tuhan, kita adalah milik Tuhan? Nah, coba renungkanlah hal itu. Wah, luar biasa sekali ya. Karena banyak orang berpendapat bahwa kalau kita pindah nanti kepala saya ini bagaimana, karena begitu memakai perasaan yang berat sehingga banyak orang tidak bisa berpikir apakah gereja saya ini benar atau tidak dan lain sebagainya, sehingga mereka hanya dengar-dengaran saja. Jadi terima kasih banyak Pak Fatih yang sudah menjelaskan bahwa gereja itu jikalau pengajarannya tidak benar maka orang harus pindah. Terima kasih banyak. Dan maka oleh sebab itu para pemirsa dimanapun kalian berada, jikalau gereja Anda itu tidak benar, gereja Anda itu mengajarkan tidak sesuai dengan Alkitab, maka Anda harus berpikir bahwa saya harus mengambil keputusan untuk berpindah mencari gereja yang benar. Itu yang harus Anda pikirkan. Oke, baik, terima kasih. Maka oleh sebab itu kita masuk ke pertanyaan yang ke-6, yaitu apakah dasar dan otoritas yang dipakai oleh gereja Tuhan selama hidup di dunia ini, Pak? Oke, apakah dasarnya? Iya, dasarnya. Dasarnya bukan berasal dari manusia. Mana? Juga bukan berasal dari filsafat manusia. Bukan dari budaya manusia. Intinya, tidak berasal dari manusia. Otoritas yang dipakai gereja Tuhan atau jemaat Tuhan selama hidup di dunia ini adalah memakai firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang menghidupkan jemaat, yang memajukan jemaat, yang mendorong jemaat, bahkan yang dapat menyadarkan jemaat. Tadinya bukan jemaat, tadinya bukan orang yang bertobat, tapi orang berdosa yang disadarkan oleh firman Tuhan. Yaitu firman Tuhan, Alkitab. Itu adalah otoritas final dan tidak ada lagi di luar kitab, bukan otoritas. Benar. Tuhan bisa memakai di luar itu untuk mendatangkan mukjizat, ya itu benar. Tapi tidak ada lagi pewahyuan yang lain. Hanya melalui Alkitab. Benar. Paulus telah menuliskannya, Injil-Injil dan para rasul, nabi-nabi telah menuliskannya. Ini menjadi dasar jemaat Tuhan di dalam Efesus tadi ya. Kalau kita lihat Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22, silakan baca. Iya, baik. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22.
Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jelas di situ yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Para rasul dan para nabi memfokuskan membahas tentang pribadi Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama menjadi nubuatan siapakah domba itu, siapakah penyelamat ajaib itu. Di dalam Perjanjian Baru secara eksplisit dikasih tahu Yesus. Dalam tulisan Efesus semua mengacu pada Yesus, Yesus, Yesus penebus dosa, Yesus penyelamat, Yesus batu penjuru. Dia adalah kepenuhan dari semua ciptaan. Dan sudah jelas otoritasnya adalah Alkitab, adalah firman Tuhan. Tidak boleh yang lain. Kenapa tidak boleh yang lain? Tidak boleh tambah-tambahnya misalnya tradisi, liturgi apakah, atau tambahan budaya, filsafat yang lain, itu tidak boleh dicampur adukan. Benar. Kalau dicampur adukan, maka apa bedanya dan sebenarnya dengan Yudaisme? Yudaisme itu mereka mencampur adukan berbagai hal ya kepada firman Tuhan. Iya. Contohnya di dalam Ulangan, bagaimana Tuhan bilang untuk mengasihi sesama. Mereka mengartikannya sesama Israel. Padahal maksud Tuhan sesama ya sesama manusia. Sama Edom kan ciptaan Tuhan, maksudnya ciptakan kasih Dia. Jadi mereka hanya mengasihi sesama suku, yaitu 12 suku Israel, dan mereka membenci di luar daripada itu. Mereka menganggap mereka adalah orang terkutuk, sehingga firman Tuhan bagi mereka spesial itu sudah benar. Tapi sampai mereka punya pola pikir ini orang yang di luar Israel adalah orang yang jijik, musuh. Saya pun ini punya Taurat. Oh nih, padahal seharusnya maksud Tuhan adalah justru karena Taurat firman Tuhan, kamu kasih tahu ke dia. Tapi mereka mengartikannya salah. Jadi hanya Alkitab. Makanya tidak boleh dicampurkan kepada filsafat manusia. Cara berpikir manusia itu tidak. Lihatlah cara berpikir firman Tuhan seperti apa. Dan itu kan sudah jelas ya sebenarnya ya. Kenapa harus mengikuti pola pikir firman Tuhan atau Alkitab begitu. Dan itu adalah yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang percaya atau gereja Tuhan. Dia tidak boleh melakukan hal-hal yang lain, tambah pemikiran dia. Misalnya dia punya ada yang unik nih, ada yang kayak buat orang tertarik ini, atau buat orang bisa apa, tidak bisa. Kalau jemaat Tuhan ya pakailah cara Tuhan, jangan pakai cara kita. Kalau kita mau hidup bagi Tuhan, pakai cara Tuhan dia, ya jangan cara kita. Kalau cara kita ya kita bisa saja salah. Ya Kain katanya memuliakan nama Tuhan, tapi dia pakai cara dia. Apakah benar memuliakan Tuhan pakai caranya kita gitu? Ya kita bisa salah. Bisa jadi menentang Tuhan. Iya, baik, terima kasih. Dan ini saya sangat penting sekali karena banyak orang bingung karena pertanyaan ini dan lain sebagainya, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa melalui Pak Fatih jelaskan di sini gereja otoritasnya yaitu melalui firman Tuhan, dan dasar gereja itu sendiri adalah Tuhan Yesus ya. Maka oleh sebab itu kita masuk ke poin pertanyaan yang ketujuh, Pak. Dasar gereja adalah Kristus. Maka oleh sebab itu, apakah semua gereja yang ada sekarang ini semuanya benar dan berasal dari Tuhan atau tidak, Pak? Wah, ini pertanyaan yang sangat jitu ya. Iya. Untuk kita semua, kita harus sadar bahwa kalau di Google, kalau searchingnya ada di dalam Kristen itu ada sekitar 47.000. Iya benar, 47.000 banyak sekali ya. Saya tidak tahu berapa tahun kemudian lagi akan muncul berapa ribu baru-baru lagi. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik dan patut direnungkan. Apakah semua gereja
berasal dari Tuhan ya. Iya. Dan tadi apa selain itu? Apakah semua gereja yang ada sekarang ini semua benar dan berasal dari Allah? Berasal dari Allah. Oke. Saya ingin nyatakan bahwa ketika Yesus berkata di dalam Matius pasal 7, banyak orang akan memakai namaku segala macam. Ini sudah memberikan suatu peringatan dan nasihat yang bijaksana untuk berhemat dalam hal ini adalah bahwa gereja semuanya tidak berasal dari Tuhan. Benar. Tidak semua gereja berasal dari Tuhan dan itu benar. Lo kok bisa begitu? Lo bukan kata Yesus sudah peringatkan. Kalau begitu, masing-masing dari kita semua, saya dan Anda dan kita semua para pemirsa, kita harus berpikir bahwa, oh ya, benar juga nih. Kita harus mulai bertanya, gereja saya ini berasal dari Tuhan dan benar enggak? Nah, yang menjadi patokan benar atau tidak adalah bukan dari apa yang dikatakan pendetanya. Misalnya pendeta atau gembala yang begini, gereja kita adalah benar. Lihat, kita sudah mainkan musik, kita sudah menyembah Tuhan kita ini. Nah. Tapi apakah semuanya berdasarkan sesuai Alkitab tentang keselamatan, tentang ordinansi di dalam gereja, tentang pelayanan? Apakah perkumpulan orang-orangnya adalah orang yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya? Apakah mereka sudah mengerti doktrin? Apakah mereka sudah sungguh-sungguh menerima Kristus? Atau hanya sekedar perkumpulan untuk mencari teman, bisnis, kayak apa dan sebagainya macamnya? Ini kesalahan. Itu bukan tempatnya. Apakah berasal dari Tuhan? Ya, jawabannya tidak. Artinya kita harus ingat, tidak semua gereja berasal dari Tuhan dan benar. Tapi gereja yang benar didasarkan pada firman Tuhan. Benar. Dan orang-orangnya terdiri dari orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya. Benar. Ya, baik, terima kasih banyak bahwa dari sini kita melihat bahwa semua gereja itu tidak sama, dan ada yang berasal dari Allah, ada yang memakai nama Tuhan tetapi mengajarkan doktrin yang lain, berarti itu berasal dari si jahat, seperti itu ya Pak. Ya, karena saya mau tambahkan sedikit bahwa kenapa semua gereja tidak sama selain berdasarkan peringatan Tuhan. Bahwa ada gereja juga kan yang misalnya mereka bukan hanya memakai Alkitab, mereka menambahkan yang lain. Ada tradisi, ada liturgi, ada konsep-konsep tertentu, konsep filsafat. Ada juga menambahkan kitab-kitab yang jemaat mula-mula tidak menerima sebagai firman Tuhan. Benar. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Fatih sudah menjelaskan. Ada beberapa 7 pertanyaan lebih ya. Dan ini yang harus diketahui oleh banyak orang yang tidak mengerti tentang gereja, tujuan utama gereja, dasar gereja itu siapa dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu saya sangat terima kasih banyak Pak Fatih. Dan ini ada pertanyaan lagi di luar dari pertanyaan yang tadi Pak, 7 pertanyaan tadi. Oh ya? Iya. Nah, yaitu ini Pak. Bagaimana respon jikalau ada menghakimi iman kita atau iman orang percaya, pengajaran dan lainnya? Oh, maksudnya bagaimana kalau ada orang yang menghakimi iman kita ya? Benar, iman orang percaya atau doktrin dalam gereja tersebut. Iya. Yang tidak masalah dia menghakiminya, apakah menurut berdasarkan opininya atau berdasarkan pendapat teologi tertentu atau berdasarkan firman Tuhan atau berdasarkan konsep teologi tertentu. Kalau dia misalnya menghakimi dan misalnya berkata oh itu salah, oh itu benar, misalnya dia bilang ya itu salah, ya oke, dia boleh utarakan itu. Kita bilang salahnya di mana, nggak masalah ya. Kita jangan sampai emosi kemudian kita mau marah dan berkata, berani sekali bilang iman saya salah. Ya enggak lah, iman yang benar ya yang enggak akan emosi, justru harus tahan uji gitu ya. Benar. Harus dapat memberikan pertanggungjawaban iman. Di dalam Petrus terus mengatakan, siap sedialah kamu dalam memberikan pertanggungjawaban iman kamu. Ini penting. Benar. Jadi ketika orang menghakimi dan berkata, oh misalnya gini, tidak, diselamatkan itu harus percaya dan bertobat plus baptisan. Boleh nggak ngomong bahwa itu benar? Boleh saja, sah-sah saja. Cuma persoalannya adalah benar dalam pengertian apa? Apakah dalam pengertian konsep teologi, menurut opini sendiri, atau menurut Alkitab? Kalau menurut diri sendiri, ini udah salah. Benar.
yang mengajarkan keselamatan bukan di sini, berarti dia sendiri juru selamat. Mau selamatin sendiri ya, kalau begitu nggak sesuai ya terserah. Iya. Misalnya menurut konsep teologi berdasarkan ini, itu salah lagi. Kita tidak boleh menurut konsep teologi, tapi menurut Alkitab. Menurut Alkitab apa? Apakah benar orang diselesaikan dosanya adalah dengan percaya dan bertobat dan plus baptisan? Kita cek Alkitab. Kalau itu salah, ya berarti tidak diterima. Kalau itu benar ya harus diterima. Benar. Kita tidak usah berkata memaki, kemudian apa dia tidak tahu. No, kita Lapor jelaskan polisi. sesuai dengan firman Tuhan. Iya. Tapi kalau itu benar, misalnya gereja tidak menyelamatkan, gereja itu hanyalah tempat wadah, tidak bisa menyelamatkan orang berdosa. Berdasarkan kita memang benar karena Yesus yang menyelamatkan. Atau misalnya gini, baptisan bayi itu salah. Jangan marah. Benar. Misalnya, aduh, bayi saya udah banyak dibaptis atau saya dibaptis. Kita dengar dulu gitu. Iya. Apakah ini opininya dia? Apakah ini konsep teologi? Apakah ini sesuai dengan kitab? Kalau dia bilang sesuai dengan kitab, ya kita cek benar nggak bayi dibaptis. Oh, kita lihat. Oh, rupanya tidak ada. Ya kita harus terima. Benar. Kita kan mencari kebenaran, bukan pembenaran. Tapi kalau dibilang baptisan bayi ada, ya kita juga harus terima bahwa itu adalah kebenaran. Tapi persoalannya adalah apakah Alkitab mengajarkan? Ya, Benar. jadi kita tidak boleh langsung marah, kemudian emosional memaki orang Lapor polisi atau langsung. menjatuh atau bilang, nih polisi, nih ada yang menghakimi saya gini. Ya, nggak ada kerugian kok. Kalau misalnya saya dibilang gini ya, saya bilang gini, 5 tambah 2 sama dengan 7, atau 2 tambah 2 sama dengan 4, atau 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 2 dengan 2 tambah 2 hasilnya pasti 4. Nggak boleh dia bilang saya enggak. Yang begini, kalau ada penjelasan yang lebih baik dan benar, ya saya nggak boleh bilang ini hakimi saya ini. Harus ditangkap. Nggak ada yang namanya seperti itu. Kalau ada yang seperti itu ya biasanya sih tidak dapat bertanggung jawab dengan imannya ya. Benar. Atau sebenarnya kita bisa lihat kesimpulannya bahwa dia ragu dengan imannya. Benar. Dia ragu dan dia sebenarnya dia tidak mengerti dengan imannya. Ya, kalau begitu mengapa mengimani sesuatu yang dia tidak mengerti? Hati-hati dalam beriman. Wah, terima kasih banyak Pak Fatih. Ini pertanyaan yang terakhir ini sangat menarik sekali, dan ini sudah dijawab oleh Pak Fatih dan para pemirsa di mana kalian berada. Kami harap Anda bisa memahami, Anda bisa ditanyakan langsung jika ada pertanyaan dan lain sebagainya, agar kita bisa lanjutkan lagi pembahasan selanjutnya. Oke, maka oleh sebab itu kami pembahasan pada sore hari ini sampai di sini, dan terima kasih banyak Pak Fatih yang sudah menjelaskan beberapa pertanyaan tadi, dan itu yang harus diketahui oleh orang Kristen yang sesungguhnya. Maka oleh sebab itu terima kasih banyak Pak Fatih. Oke ya, dan kami akan mengundurkan diri. Salam Maranatha. Maranatha.